Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita berjalan lancar dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Bapak pemateri untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Hakim. Oke, terima kasih Pak Adi untuk kesekian kalinya. Suaranya ke-mute Pak, sepertinya. Oh, perasaan tadi itu. Tadi saya aktif. Trial version. Ya, kasihnya lagi Pak. Dikasihnya lagi Pak. Oke. Oh, kok gitu ya? Ganti-ganti. Ya. Oke, siap. Berarti saya ulang dari awal ya Bapak Ibu ya? Oh ya. Ya, makasih Pak Adi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita kembali dipertemukan lagi di kegiatan kita untuk kegiatan upskilling ini. Jadi hari ini kita lanjut Bapak Ibu ya. Hari ini kita fokus membahas format-format yang Bapak Ibu akan isikan. Jadi nantinya format-format ini merupakan bagian yang akan Bapak Ibu presentasikan di paparan project di bagian akhir nantinya Bapak Ibu. Walaupun nanti di sini ada format plus nanti akan ada format tambahan untuk yang akan dibawakan nanti di rekan-rekan kami bagian di media pembelajaran. Tapi format intinya sebenarnya ada di materi kali ini Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba share konten. Jadi untuk mekanisme kali ini Pak Ibu ya, saya mungkin tidak terlalu lama, paling maksimal sejam atau 45 menit. Habis itu Bapak Ibu kami persilakan untuk melakukan simulasi secara mandiri. Kami beri waktu mungkin sejam Bapak Ibu ya. Habis itu kita lanjut lagi untuk paparan mungkin 1-2 orang memaparkan hasilnya. Nanti kita sama-sama lihat apa yang perlu ditambahkan atau mungkin yang perlu dikoreksi ataukah kita sudah anggap bagus. Nanti kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, bahan paparan saya tidak terlalu panjang ini. Oke. Oh ya, ini berulang saja yang kemarin ya. Yang jelas intinya Bapak Ibu akan ada tabel yang Bapak Ibu kami tampilkan nantinya. Yang jelas intinya menyelaraskan antara KD kita dengan KD Eduka. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar. Sebenarnya titik ketemunya di mana antara KD kita dengan KD Eduka. Artinya kita harus analisis sampai ke tahap analisis IPK, elemen, dan sampai pada proses pembuatan materi, di mana materi-materi tersebut itu sudah mencakup antara KD kita dengan KD yang ada di Eduka. Oke, ini beberapa format Bapak Ibu ya. Jadi khusus untuk untuk kegiatan pembelajaran kita, ini ada format yang akan Bapak Ibu isi. Tapi intinya nanti akan kurang lebih ada 8 format yang Bapak Ibu yang akan isi sampai akhir pelatihan kita. Jadi untuk pertemuan khusus untuk saya akan ada 5 format. Nanti Bapak Ibu untuk media pembelajaran nanti ada format untuk GBN, JM dengan storyline. Tapi khusus untuk materi saya ada 5 format Bapak Ibu. Untuk pertama itu ada 4 tahap. Tahapan proses itu penyelarasan kurikulum bersama Eduka dengan cara pemetaan KD yang dipelajari di sekolah dan Eduka. Jadi intinya Bapak Ibu ada 2 format yang akan kita isi. Format pertama itu melakukan penyelarasan kurikulum.
Nah, nanti kita perlihatkan formatnya seperti apa. Yang jelas intinya di format 1 dan 2 ini, yang format 1 itu kita tampilkan KD yang kita punya seperti apa, terus yang selaras dengan KD yang ada di IDUKA seperti apa. Nanti kita sandingkan sampai kepada IPK-nya seperti apa, materi dari IDUKA seperti apa. Itu untuk format pertama. Untuk format kedua, ada materi dan judul proyek. Jadi Bapak Ibu nanti akan menampilkan dari turunan KD tersebut, materinya apa saja, akan menghasilkan proyek seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sudah cantumkan di sini kira-kira proyeknya seperti apa. Nah, khusus untuk tahap pertama ini Bapak Ibu akan ada 2 format yang akan diisi seperti itu. Untuk tahap kedua, Bapak Ibu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi Bapak Ibu bisa mengisikan RPP. Jadi kebanyakan pengalaman kegiatan kemarin yang angkatan pertama itu kita ambil RPP yang sudah ada dari sekolah yang mencakup materi-materi atau KD yang sudah kita tentukan tadinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu menyusun bahan ajar atau modul. Jadi menyediakan bahan ajar modul yang berorientasi pencapaian KD hasil penyelarasan. Jadi Bapak Ibu akan menampilkan bahan ajarnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, ini untuk format keempat. Untuk format ke-5 itu berada pada tahap proses keempat, itu menyusun instrumen penilaian. Nah, jadi Bapak Ibu akan menampilkan instrumen penilaiannya seperti apa. Walaupun di RPP sebenarnya sudah ada instrumen penilaian nantinya pada bagian bawah, tapi ini lebih fokus lagi. Nah, Bapak Ibu pisahkan saja nanti instrumen penilaian ini lebih fokus di format 5. Jadi Bapak Ibu bisa tampilkan nanti format penilaiannya sesuai dengan di RPP, tapi Bapak Ibu bisa lebih bebas lagi di format 5 ini menentukan bentuk penilaiannya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa berbentuk kisi-kisi soal, penyusunan soal, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Oke. Ini format pertama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengisikan hasil analisis ke format penjelasan kurikulum silabus. Nah, ini format pertama Bapak Ibu. Ini sederhana saja. Ini Bapak Ibu ada kolom pertama itu ada KD per dirjen dengan KD masukan IDUKA. Jadi Bapak Ibu coba menganalisis dari sekian KD per dirjen untuk matpol kita, yang mana kira-kira yang selaras dengan KD yang ada di IDUKA. Bapak Ibu coba mencari sinkronisasi antara satu KD kita, keterampilan dengan pengetahuan ini harus berpasangan ya. Ini sesuai dengan KD yang ada di IDUKA seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami mohon Bapak Ibu ya, kalau mencari keselarasan KD, kalau ada Bapak Ibu yang sudah menentukan KD 3.1, 4.1, mohon teman-teman Bapak Ibu juga jangan mengambil KD yang sama, bisa mengambil contoh KD yang lain seperti itu. Terus setelah KD sudah Bapak Ibu tentukan KD per dirjen, kita turunkan sampai indikator pencapaian kompetensinya, IPK-nya. IPK-nya seperti apa saja, hubungannya dengan materi IDUKA apa saja. Nah, di sini sebenarnya yang pada intinya Bapak Ibu ya, IPK kita dengan materi dari IDUKA ketemunya di mana, sinkronnya di mana, seperti itu. Nah, bisa saja Bapak Ibu yang KD per dirjen ini kita menggunakan 2 KD, pengetahuan keterampilan, tapi KD untuk masuk ke IDUKA hanya 1. Nah, berarti dari 1 KD IDUKA ini, ini sudah mencakup kedua KD dari per dirjen kita. Seperti itu. Atau Bapak Ibu ambil KD per dirjennya 2, KD IDUKA-nya 2 juga, tapi masing-masing mungkin bisa selaras. Artinya pengetahuan, KD pengetahuan di atas itu selaras dengan KD dari IDUKA yang nomor 1. Dan kemudian KD kita yang keterampilan selaras dengan KD IDUKA kedua. Nah, itu kasus yang pertama. Bisa situasinya seperti itu. Atau KD kita yang pengetahuan
itu berada materinya di KD 1 dengan 2. Nah, sama juga KD keterampilan kita ada materinya di KD 1 dengan 2 dari IDUKA. Nah, artinya itu beririsan, Bapak Ibu. Bisa modelnya seperti itu. Tapi kalau dia per poin, artinya KD pertama dengan KD IDUKA itu betul-betul selaras, tidak perlu lagi dibahas di KD yang kedua, artinya Bapak Ibu bikin kolom tersendiri. Oh, artinya ini tidak beririsan, tidak berhubungan antara satu KD dengan KD yang lain. Tapi kalau dia beririsan, Bapak Ibu bikin saja kolom yang gabungan. Karena dia sudah, artinya dia ada irisan. Artinya materinya itu masuk di semua materi yang ada. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu turunkan sampai dengan IPK. Bapak Ibu juga analisis yang ada di KD masuk ke IDUKA materinya apa saja. Seperti itu. Sampai ke pokok-pokok materi Bapak Ibu ya. Lebih rinci, lebih bagus lagi agar kita bisa lihat masukannya seperti apa. Oh, IPK bagian 3.1.1 itu materinya di IDUKA, yang ada di KD IDUKA. Oh, materinya tentang database. Terus IPK selanjutnya masuk di connection database, seperti itu. Itu hanya contoh Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lebih paham lagi untuk analisis antara IPK kita dengan materi yang ada di Oracle. Antara materi dan judul project. Nah, ini tadi yang daftar KD dasar atau kompetensi dasar, maaf. Nah, ini Bapak Ibu tadi hanya mengulang saja yang di atas. Kita tinggal copy paste, turun. Terus judul materinya yang tadi apa? Kemudian judul project. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya judul project ini bisa lebih spesifik. Artinya Bapak Ibu masukkan tentang judul project, membuat aplikasi buku tamu, bisa seperti itu judul projectnya. Atau judul projectnya kalau secara umum Bapak Ibu agak ini sih seperti membuat aplikasi sederhana berbasis client server. Nah, itu masih bersifat umum. Artinya berarti nanti siswanya itu project yang mereka buat itu lebih daripada satu seperti itu, atau banyak mereka diberi kebebasan. Tapi sebaiknya sih lebih fokus ke dalam satu judul project Bapak Ibu ya, agar nantinya projectnya itu kita bisa lebih mudah menganalisis seperti itu. Nah, dan nanti kan turunannya sampai dengan GM, GBIN, Reliant, sampai dengan penilaian. Kalau dia judul projectnya lebih spesifik, lebih bagus lagi. Oke, ini RPP Bapak Ibu, saya tidak terlalu jauh maksudnya tidak terlalu jauh menjelaskan, mungkin Bapak Ibu sudah familiar tentang RPP. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mencari RPP yang sesuai dengan KD yang kita tentukan tadi. Oke, yang seperti saya sampaikan tadi, ini ada instrumen penilaian di di RPP. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa cantumkan sini, tapi yang sesuai dengan RPP saja. Nanti lebih rincinya lagi di format terakhir, format 5 Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, di bahan ajar format keempat ini, Bapak Ibu tentukan materi yang tadi itu seperti apa, apa-apa saja, kemudian sumber belajarnya dari mana, judul bahan ajarnya apa, jenis bahan ajarnya apa, seperti itu. Jadi judul materinya yang seperti tadi, membuat database, sumber belajarnya dari mana. Sumber belajarnya Bapak Ibu sebaiknya ini ambil dari kedua sumber. Itu sumber yang dari Oracle, dari industri, yang satu lagi sumber dari sekolah yang biasa Bapak Ibu gunakan sebagai sebagai sumber belajar kepada siswa-siswa Bapak Ibu, mungkin berupa modul, buku, ataukah sumber belajar lainnya. Kemudian judul bahan ajarnya apa saja, kemudian jenis bahan ajarnya mungkin dia berbentuk soft copy, hard copy, ataukah video, audio, seperti itu. Oke, ini format kelima, penilaian berbasis project. Nah, ini penilaiannya Bapak Ibu diperhatikan dengan saksama. Bapak Ibu tuliskan selama
pada saat proses penilaian ini, pada saat proses pembuatan proyek, Bapak Ibu lakukan penilaiannya seperti apa? Mulai dari persiapannya apa-apa saja yang harus disiapkan, mungkin dari pengecekan alat dan bahan, ataukah menginstal aplikasi, atau lain sebagainya. Udah proses kerjanya apa-apa saja, seperti apa proses kerjanya. Dari proses pekerjaan ini, proses kerja ini akan menghasilkan hasilnya seperti apa. Kemudian sikap kerjanya seperti apa, apakah dia sesuai dengan SOP yang ada atau tidak. Kemudian waktu pelaksanaan seperti apa. Nah, ini hanya contoh satu penilaian Bapak Ibu ya. Kalau ini berbasis proyek seperti ini. Nanti akan ada beberapa format penilaian yang Bapak Ibu akan saya tampilkan. Tapi yang basicnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk skor penilaian terserah Bapak Ibu mau formatnya seperti ini. Artinya kalau dia antara 1, 2, 3, 4 tinggal penilaiannya centang di sini ya. Centang. Kalau dia skornya 1 hanya centang di sini. Skornya 2 centang di sini. Nah, terus jumlah skor berapa? Kemudian nilai total ada skor perolehan per skor maksimal dibagi 100. Nah, kali 100. Artinya Bapak Ibu nanti nilai maksimalnya antara 0 sampai 100. Nah, Bapak Ibu terserah mau skornya seperti apa. Atau skornya satu kolom saja di sini, nanti penilaiannya memberikan nilai mungkin antara 0 sampai 100. Bisa 80, 90, 75, terserah Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu sebaiknya ada keterangan di bawah. Nah, diberikan informasi, nilai maksimal 100, nilai minimal 0, seperti itu. Nah, ataukah sebaiknya Bapak Ibu juga menambahkan keterangan yang lebih rinci. Kalau dia modelnya seperti ini, Bapak Ibu bisa tambahkan lebih rinci. Seperti persiapan. Saya beri contoh ya Bapak Ibu ya. Persiapan menyiapkan alat. Kira-kira kriteria siswa kita untuk mendapatkan poin 1 seperti apa? Bapak Ibu jelaskan. Mendapatkan nilai 1 jika siswa tidak melakukan pengecekan terhadap alat dan bahan yang ada. Mendapatkan poin kedua jika siswa hanya melakukan pengecekan pada bahan, tapi alat tidak dilakukan pengujian sebelum digunakan. Kalau dia mendapatkan ketiga, melakukan pengujian melakukan pengecekan alat dan bahan tapi tidak melakukan pengujian terhadap kedua-duanya. Atau nomor 4, artinya siswa melakukan pengujian keseluruhan alat secara seksama. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi bisa memberikan keterangan karena seperti ini Bapak Ibu. Nah, jika melakukan penilaian antara satu orang dengan orang yang lain, Bapak Ibu itu mereka mindsetnya biasa berbeda ya tanggapannya. Jadi mereka menguji orang yang sama, tapi pengujinya berbeda. Mungkin saja siswa tersebut mendapatkan nilai yang berbeda dari dua orang penguji penilai seperti itu. Jadi kalau kita memberikan keterangan yang lebih spesifik, pengujinya bisa melihat secara langsung, dapat nomor 1, angka 1 karena ini patokannya, karena tidak melakukan pengujian terhadap pengecekan terhadap alat dan bahan. Seperti itu. Jadi sebaiknya lebih rinci lagi, lebih bagus, agar nanti tidak ada variasi ataukah biasa kita temui di siswa-siswa kita, nilai saya jelek gara-gara pengujinya terlalu ketat. Nah, masalah itu tidak kita temui lagi, karena sudah ada patokan. Kalau siswa ini dapat nilai 1, karena dari batasannya apa sampai apa, seperti itu. Tapi Bapak Ibu kalau memberikan format saja kosong, hanya satu kolom, dan siswanya adalah penilaiannya mengisi antara 0 sampai 100, ini lebih bervariasi lagi. Seperti itu. Oke, baik. Ini satu contoh format penilaian berbasis proyek. Kalau berbasis produk seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih seperti apa. Bisa lihat kesesuaian hasil, kualitas hasil, ketepatan akurasi, bentuk, ukuran, warna. Ini contohnya untuk berbasis produk. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan saja sama tadi bagusnya kalau ada keterangan ya. Seperti itu. Kalau pelatihan penilaian berbasis kewirausahaan seperti ini juga. Terserah Bapak Ibu, sesuaikan saja dengan judul proyek Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat nanti. Kemudian penilaian berbasis portofolio. Sah kalau mereka sesuai dengan portofolio tentang nama dokumen segala macam ya.
Kalau ini yang self assessment, yang biasa Bapak Ibu kalau lagi UKK kan mereka ada self assessment atau menilai diri sendiri sebelum mereka ikut ujian. Seperti itu. Ini juga Bapak Ibu bisa tambahkan sebelum Bapak Ibu lanjut ke pengujian. Kalau ini kisi-kisi tertulis boleh, penilaiannya berbasis tes tertulis juga boleh. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, saudara, singkat dan tidak padat. Jadi saya tidak terlalu panjang lebar Bapak Ibu ya. Untuk materi saya hanya beberapa format yang tadi. Nanti filenya saya share Bapak Ibu, atau Bapak Ibu sudah memiliki. Kalau sudah Bapak Ibu bisa lihat, tapi kalau belum nanti saya share ke Pak Adi yang sampaikan ke grup ya Bapak Ibu. Jelas pada intinya Bapak Ibu kami harapkan hari ini Bapak Ibu coba mensimulasikan apa kira-kira KD yang cocok dengan KD yang ada di Uduka. Bapak Ibu mengisi, walaupun tidak terlalu lengkap, kita simulasi saja Bapak Ibu, mungkin 1-2 orang simulasi, nanti kita sama-sama lihat kekurangannya di mana, apakah ini sudah benar atau masih perlu ditambahkan seperti itu. Oke, mungkin gitu Pak Adi, mungkin ada yang kita diskusikan dulu sebelum melakukan simulasi secara mandiri Bapak Ibu. Karena kalau saya terlalu panjang juga, takutnya bosan kayak kemarin Bapak Ibu ya. Saya lebih banyak bicara. Seandainya kita kelas kita ini tatap muka, mungkin lebih hidup kelasnya ya. Ini ada feedback dari Bapak Ibu, mungkin saling pengalaman atau diskusinya lebih hidup lagi. Oke, saya serahkan ke Pak Adi untuk mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman peserta. Silakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu peserta, semoga masih bersemangat. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya atau menggunakan kolom chat. Silakan Bapak Ibu, kami persilahkan. Oke, ada ya? Oh ada. Oh absen. Absen ternyata ya. Ya. Gimana Bapak Ibu? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas nanti saya bagikan formatnya ke Pak Adi, nanti Pak Adi yang teruskan ke grup. Terus Bapak Ibu kita beri waktu sampai berapa lama ini Bapak Ibu yang dibutuhkan waktunya? Kak izin bertanya. Oh masih bertanya, silakan. Pak, Ya, silakan Pak Sobir. Iduka yang dipakai Oracle ya Pak? Gimana Pak? Iduka yang dipakai Oracle. Ya atau betul. Iduka yang lain. Ya, yang kita pakai sekarang adalah Oracle. Kebetulan kan Bapak Ibu sekarang lagi ikut materi dari Oracle. Mungkin dapat e-book ataupun buku materi dari Oracle. Jadi Bapak Ibu coba menganalisis buku kegiatan Bapak Ibu atau materi dari Oracle apa saja. Mungkin dari chapter berapa, masuk ke idukanya, masuk di KD kita cocoknya di mana, seperti itu. Nah, Terima kasih Pak. Ya, Baik Bapak Ibu, apa ada lagi? Ya Pak, nanya Pak. oh ya silakan Pak. Ya, silakan. Iya, ini kan kalau dari materi Oracle itu, kalau saya lihat ada yang terstruktur kalau dari Oracle-nya Pak ya. Tapi kalau dari kurikulum dinas yang PBO itu terutama, itu kan ada apa ya namanya, nggak sama lah susunannya ya dengan materi yang di Oracle. Nah maksud saya berarti kita yang kita ambil itu fokuskan dari Oracle-nya dulu, kita tarik ke Dirjen Pak ya, ke dinas Pak ya. Iya Pak, jadi Oke, bisa saya lanjut ya. Nah, jadi Bapak Ibu memang antara struktur kita dari Pak Dirjen itu dengan dari Oracle saya perhatikan memang agak beda formatnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat patokannya kita yang ambil di mana,
bisa saja Bapak Ibu berpatokan dulu dari Oracle, Bapak Ibu analisis kira-kira materi yang dari Oracle yang mana kira-kira sambil kita menganalisis yang dari kurikulum kita. Coba lihat, oh KD kita dari SMK, oh ada di KD 3.4, itu oh cocoknya di materi database yang ada di chapter berapanya Oracle, seperti itu Pak. Nah, jadi kita lihat saja, oh kira-kira kalau ada dari Oracle itu membahas database, kita lihat kira-kira KD kita di KD yang mana yang membahas tentang database. Kita ambil saja seperti itu Pak. Jadi tidak usah, oh seperti yang Oracle ini bahas database secara mulai dari pembuatan database, penyusunan, segala macam, sampai eksekutif. Tapi kalau di KD kita kan paling bahas hanya pengenalan tentang database. Nah, kita ambil itu saja, tidak apa-apa Pak. Jadi kita ambil materi dari Oracle hanya pengenalan database, tidak usah ambil sampai keseluruhan mereka. Jadi kita ambil contohnya saja Pak. Jadi sebaiknya Bapak ambil mungkin KD kita minimal 2, ada yang mewakili keterampilan, pengetahuan yang berhubungan seperti tadi database. Bapak Ibu coba cari yang di Oracle materinya chapter mana yang membahas tentang database. Jadi materinya apa saja yang membahas tentang database. Tidak usah keseluruhan Pak. Sama dengan IPK-nya tidak usah keseluruhan, yang menyinggung saja. Jadi kita sebenarnya mau mensimulasikan, mencari kira-kira kalau memang ada sinkronisasi antara kurikulum kita dengan kurikulum Edukas, itu seperti apa jadinya. Kita hanya mensimulasikan seperti itu Pak. Tapi harapannya nanti semua kurikulum kita itu sudah keseluruhannya itu sudah mencakup kurikulum yang ada di Eduka secara keseluruhan. Jadi tidak ada lagi yang kita pelajari tidak digunakan di Eduka. Seperti itu. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, apa ada lagi? Cukup jelas Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan di chat dari Ibu Imas, apakah ada kurikulum dari Oracle-nya? Sebenarnya tidak ada. Kalau kurikulum dari Oracle, ambil saja Ibu dari materinya yang dibagikan. Ya mungkin saya belum lihat juga bagaimana bentuk materi dari Oracle ya. Mungkin berbentuk e-book atau apa ya. Ya mungkin ada chapter-chapter di dalamnya atau modul. Nah, Ibu lihat dari situ saja. Mungkin modulnya, bukan modul. Kurikulum kita tidak seperti dari Perdirjen, tidak mirip banget. Tapi minimal mereka kan ada materi. Oh, bab 1 bahas ini. Materi subbabnya seperti apa. Nah, kita ambil saja seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita ambil, bab ini yang membahas, chapter ini yang membahas tentang database. Nah, kita cari, oh kurikulum kita kenanya di KD mana. Seperti itu. Karena memang strukturnya beda. Jadi kita mengawinkan saja. Jadi pada saat mengisi format Bapak Ibu masukkan di situ, oh KD kita 3.4 untuk pengetahuan, kemudian keterampilannya 3.4.4. Kemudian Bapak Ibu sandingkan nanti, oh ini di chapter 4 tentang database. Nah, IPK kita juga, mungkin Bapak Ibu bisa lihat turunan dari KD kita, oh kita tentang pembuatan database, kemudian insert, kemudian delete, kemudian update. Di materi Oracle juga seperti itu, pasti ada tentang insert, update, delete. Kita kawinnya seperti itu saja Bapak Ibu. Nggak usah terlalu spesifik. Jadi memang formatnya agak berbeda antara kita dengan kurikulum yang kita punya, tapi kita bisa sinkronisasikan. Jadi yang sederhana saja Bapak Ibu. Tapi dari sinkronisasi itu Bapak Ibu, kita menghasilkan proyek. Proyeknya seperti apa? Oh, seperti pembuatan aplikasi penjualan berbasis online menggunakan database, pastinya seperti itu. Sederhana seperti itu saja Bapak Ibu, tidak usah terlalu ini formatnya. Kita hanya mau lihat bagaimana sinkronisasi, jika ada sinkronisasi antara kurikulum kita dengan kurikulum yang ada di Oracle. Kalau kita sebut kurikulum, tidak juga ya materi dari Oracle. Karena mereka kan tidak punya kurikulumnya, seperti kita yang ada format kurikulum tapi materi dari mereka. Yang sederhana saja Bapak Ibu, tidak usah terlalu ini. Oke. Lanjut Pak Adi. Ya, baik Bapak Ibu, apa masih ada tanggapan atau pertanyaan? Ya, sambil saya materinya saya kirim.
nanti ini nanti dia nih bukan diperkus harus itu dari arsip tapi di depan mana ini Hai, yes, ketemu ya. bosnya Sebenarnya pukul 15 sudah habis Ibu ya. Ada yang mewakili 1-2 orang simulasi. Bapak Ibu memberikan waktu 1 jam 10 menit ya. Oh, ya, dan materinya juga sudah saya kirim ke grup WA. Gimana Pak Adi? Kita kasih waktu 1 jam 10 menit ya. Kita ketemu lagi di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap ya? Kita ketemu lagi 1 jam 10 menit ke depan. Roomnya kami tidak tutup Bapak Ibu ya. Mungkin karena untuk menghemat kuota, mungkin Bapak Ibu bisa tutup meninggalkan ini nanti gabung lagi. Tapi kami tidak akan tutup roomnya. Oke, silakan bekerja Bapak Ibu ya. Mungkin sekian dari saya. Ini ya. Oke, silakan Pak Adi. Trial version. Saya kan biasanya ngajak gitu. Trial version. Kalau dulu saya 34 YP, memang dapat 5 juta Pak, karena Ya, selamat bekerja Bapak Ibu ya. pakai Pak kemarin, tapi yang pakai Pak siapa? Dia main di sini Pak, 37,5. Trial version. Banyak. Iya, tapi harusnya ternyata mereka mengharap pada
Baik, silakan Pak Hakim untuk Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Adi atas waktunya kembali. Oke Bapak Ibu, jadi sesi ini kami harap Bapak Ibu ada yang bisa menunjukkan sederhana kami sama materi ini. Boleh Pak, tapi belum semuanya. Baru format 1 sama format 3 nggak apa-apa? ya silakan Bu Pak Nur tadi Nur Fardiani, silakan. Trial version. Di, Trial Yeah. version. di, Trial version. Trial version. Jadi silakan Pak Trial version. Pak Nur Fardiani. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Mungkin suaranya Anda dengar ya. Trial version. silakan Silakan Nur Trial Fardiani. version. Belum terdengar. Oh ya, Ibu, belum terdengar, Bu. Coba Trial dites, Bu. version. Ibu Nur, coba Trial version. tes suaranya karena belum kedengaran. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Suaranya terkendala suara, Trial version. Ibu Nur ini. Trial version. secara keseluruhan. Oke, di sini Bu, saya lihat adalah ada 2 KD ya yang diambil dari Pak Dirjen. Coba ke atas ditunjukkan semua Ibu, biar saya bisa lihat. Oke, stop. Oke, di sini adalah untuk KD pengetahuannya adalah menerapkan konsep kelas, metode, dan objek. Oke. Oke, saya tidak bisa bertanya. Ini apa atau bagian mana? Kalau nanti bisa dicantumkan.
nantinya dicantumkan untuk nantinya itu bisa ada mudah. Tambah nanti nomornya. Terus nanti Kayaknya Ibu Nur terkendala di speakernya katanya. itu juga ya bermasalah. Atau kita ya kita mungkin lanjut ke Bu Imas. Bu Imas mungkin Iya. bisa. Iya boleh Pak. Silakan presentasi Pak. Kita lupa dulu ke Bisma. Silakan Bu. Oke, saya buka dulu ya. Sebentar Pak. Oke, saya coba share. Ini sudah terlihat belum Pak? Sudah terlihat? Belum. Sudah terlihat Pak? Ada? Ini sudah terlihat belum Pak? Itu jaringan. Sudah terlihat Pak? Sebentar ya. Kayak salah juga. Kalau saya ini udah full Pak. Mohon maaf lagi ada di luar soalnya sinyalnya jelek. Jadi saya di luar, di sini ada tetangga di depan. Barangkali berisik. Oke, kelihatan Ibu ya. Silakan Ibu. Ini banyak ya Bu ya yang diambil ya. Ada 8. Ada 8 yang diambil KD-nya. KD 3, KD 5, KD 7, KD 8, 9, 10, 12, dan 13. Semuanya ada 18 KD yang dari Dirjen, tapi saya ngambilnya cuma 8 yang disesuaikan dengan IDUKA. Baik. Berarti di KD IDUKA ini hanya 2. Berapa ya? Ini dari buku pegangan atau dari mana Ibu? Dari IDUKA-nya? Saya kebetulan sebelumnya mengikuti pelatihan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional itu, jadi ini diambil dari situ Pak.
Oh, tapi dari materi Oracle, memang ini materi dari Oracle ya? Oracle juga mempelajari struktur data dan lain sebagainya. Oh gitu. Ya. Gitu. Yang jelas ini bagian dari Oracle kan materinya. Iya, betul Pak. Semuanya mengenai website dari struktur data, pemrograman dan lain sebagainya. Pelajaran PB, program pemrograman berorientasi objek. Oke. Turun lagi Bu, format kedua. Ini judul materi yang diperlukannya, lalu penulisan membuat kalkulator, pewarisan, terus membuat input bio, buku tamu, dan lain sebagainya. Nanti, oh ya, karena ini Ibu saya lihat terlalu banyak ya yang dibuat nantinya termasuk buku proyeknya. Kalau bisa Ibu pada saat nanti presentasi proyek yang terakhir, Ibu cantumkan satu saja ya, yang betul-betul Ibu bisa simulasikan nantinya, termasuk dalam pembuatan video pembelajarannya, termasuk media pembelajarnya dan segala macam ya. Kalau terlalu banyak seperti ini, kasihan nanti di ibunya agak waktunya enggak cukup pelatihan kita. Terus juga yang format 1 Ibu ambil 2 KD saja dari Perdirjen dengan KD yang berhubungan dengan dari idukanya itu, dari Oracle. Kalau tadi kan terlalu banyak Ibu, ambil saja 2 untuk sebagai sampel yang betul-betul Ibu anggap bisa untuk membuat media pembelajarannya Ibu. Tapi kalau saya lihat tadi udah cukup bagus seperti itu. Oke, gimana Ibu? Halo Ibu. Tadi Mohon maaf Pak, jaringannya jelek, terputus. baik. Oke, yang jelas itu tadi Ibu ya. Kalau nanti untuk simulasi di proyeknya nanti yang tahap akhir, yang pertemuan terakhir nanti Ibu ambil saja 2 Ibu ya sebagai contoh. Oh, iya. Yang kira Ibu 2, 1 KD pengetahuan, 1 keterampilan. Terus setelah itu Ibu buat satu proyek, ambil saja salah satu proyek ini yang berhubungan tadi yang di atas Ibu ya. Karena Ibu nanti akan kesulitan pada saat pembuatan bahan ajar dengan media pembelajarannya kan terlalu banyak nanti Ibu. Oh, ya. Ya. Jadi sebagai nanti pada saat yang terakhir ambil satu aja. Oh, siap. Oke. Ya, tapi udah bagus ini. Nanti tinggal dikembangkan. Maaf Bu Imas. Iya, iya Pak, gimana? Tolong lihat chat saya Pak, chat saya Bu. Chat. Oh iya, sebentar Pak. Salah ini ya, hostnya lagi ke Ibu Imas ya. Iya, saya salah tulis tadi. Caranya gimana Pak? Gimana ya caranya? Klik kanan aja Bu di atas itu di akun itu. Oh iya, terus? Paling atas. Kemudian jadikan host lagi Bu. Bentar. Stop sharing dulu aja ya? Iya, stop sharing. Ya. Atau apa-apa Pak Adi, nanti kan tetap bisa jadikan presenter yang lain. Iya, Oke. apa Pak Adi. Ya, lanjut aja kita. Oleh pertemuan kita udah hampir selesai ini. Oke, satu orang lagi Bapak Ibu yang mau perlihatkan sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini. Saya Pak mungkin. Oh ya, silakan Pak Arifin. Saya sharing.
Saya membuatnya di PPT Pak, mohon maaf. Oh ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Diperbesar aja, Pak. Jadi ini saya ambil untuk pelajaran pemrograman dasar. Ya. KD per dirjennya itu menerapkan struktur komputer percabangan dalam bahasa pemrograman. Kemudian KD masukan indukannya itu di decision statement itu saya ambil di Oracle Academy yang training untuk minggu ini yang saya lakukan itu. Kemudian ini untuk indikator pencapaian kompetensinya. Ini mohon maaf saya tidak mencantumkan secara keseluruhan, cuma saya ambil untuk pengetahuan sama prakteknya aja Pak. Jadi menjelaskan sama menerapkan itu. Ini yang format 1 Pak ya? Iya. Oh ya. Oh nanti Pak untuk simulasi ke depannya bisa dicantumkan nomor KD Pak ya? Oh ya. KD berapa? Ya, Terus ini titik 3.6 sama 4.6. Ya. Terus indikator pencapaian kompetensinya ditulis juga Pak ya? Nomor ya. Ya. IPK-nya. Terus KD Eduka kalau bisa ditulis itu dari chapter berapa atau dari bagian yang mana? Seperti itu. Ya. Ya. Terus materi masukan udah bagus. Terus project, ini project ya. Ya. Jadi studi projectnya untuk aplikasi konversi nilai raport. Udah bagus ini Pak. Masih ada Pak yang mau diperlihatkan? Kemudian untuk RPP-nya ini seperti ini saya ambil dari RPP saya sendiri. Cuma saya persingkat aja. Ini untuk yang awal Pak ya. Jadi untuk identitas. Kemudian untuk materinya, model pembelajarannya, alat dan bahan. Kegiatan pembelajarannya ini ada pendahuluan, kegiatan inti sama penutup. Itu memang ada deskripsinya memang kalau di RPP di Word-nya. Kemudian untuk instrumen penilaian ini ada penilaian sikap, keterampilan. Nah, kemudian untuk pedoman penilaiannya seperti ini Pak. Lanjut. Ini bahan ajarnya. Oke. Kemudian untuk format penilaian proyeknya, ini ada 5 komponen dan itu saya beri sub-subnya. Untuk persiapan, subnya mempersiapkan alat, keselamatan kerja, dan kelengkapan peralatan dan bahan praktiknya. Instalasi software, proses kerjanya seperti itu. Hasilnya, mungkin ada masukan Pak atau kesalahan. Kalau ini saya lihat udah bagus Pak. Udah ini. Terus nanti kan tinggal di lengkapi yang tadi Pak ya, penomoran. Oh ya. Tapi secara keseluruhan udah bagus. Ya itu Pak dari saya sampai di format 5 dulu. Yang lainnya saya ambil kayak yang di contohnya aja. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Arif. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu ada beberapa perwakilan teman-teman kita yang memperlihatkan hasil kerja. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah ada gambaran ya apa yang akan kita lakukan untuk beberapa hari ke depan sampai hasil proyeknya. Ini baru 5 format, nanti ditambahkan. Izin bertanya Pak. Ya, gimana Pak? Jadi kalau saya menyimak tadi, sebetulnya kan kalau materi dari Java Foundation yang kita dapat itu memang fokus di Java. Ya. Adapun kalau disinkronkan dengan mata pelajaran di RPL itu lebih kepada PBO sebetulnya. Ya, betul. Adapun pemrograman dasar tadi yang Pak Muhammad Arifin sampaikan memang bagus secara ini Pak, tapi secara materi dalam arti itu tidak fokus di Java sebetulnya. Jadi kalau yang tadi saya buat pun agak rada bingung Pak, karena ketika disinkronkan dengan materi PBO dengan Java Foundation hanya ada beberapa KD saja, misal tentang kelas gitu. Adapun tentang tadi yang Ibu Imas ya contoh ya, itu ada beberapa yang sebetulnya di Java Foundation pun nggak ada gitu maksudnya. Jadi hanya beberapa KD kalau saya
baca-baca dari KD yang Dirjen itu kelas, kemudian overload, inheritance, mungkin seperti itu Pak. Mungkin minta saran Pak. Jadi kita itu lebih ke mapel mana nih? Apakah harusnya ke PBO ya mestinya atau ke boleh bebas gitu Pak? Minta saran Pak. Karena kalau yang diajarkan ke Siva yang Java banget ya PBO. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya. Oke. Sebetulnya ke depannya Pak itu kan apa ya? Sebenarnya dibebaskan bagaimana kita sinkronkan dengan apa yang ada di industri selama ini. Tapi khusus untuk kegiatan kita ini kan kebetulan kita sinkron dengan Oracle Pak ya. Oracle, jadi dengan keterbatasan yang ada, walaupun memang kita tidak bisa pungkiri materi yang kita selama ini kita miliki, yang ada di Perdirjen itu memang tidak terlalu fokus ke materi yang di Oracle, tapi walaupun seperti itu Pak, kita berusaha mencari walaupun apa ya, hanya bersinggungan sedikit seperti itu Pak. Ini agar jadi apa ya, latihan pada Bapak Ibu guru, dan juga nanti akan kami perlihatkan ke pemegang kebijakan kalau yang terjadi di lapangan seperti ini Pak. Kalau memang selama ini kurikulum kita adanya seperti ini, kalau kita sandingkan dengan yang ada dengan dunia kerja, kami ambil contoh dengan Oracle, jadinya seperti ini. Seperti itu Pak. Jadi memang kalau kita mau cari yang kesamaan secara keseluruhan memang agak kesulitan Pak. Apalagi ini kan materi dari kita apa ya, dari yang ada di KD-KD kita, kalau IPK kita memang belum berbasis apa ya, berbasis industri, jadi agak kesulitan memang Pak. Kalau kebetulan juga saya belum pernah lihat materi-materi dari Oracle, jadi saya juga belum bisa dapat gambaran di mana titik temu antara kita yang kita punya yang Perdirjen itu dengan materi yang di Oracle seperti itu. Tapi dengan keterbatasan yang ada Bapak Ibu, kita bisa apa ya, kami berharap Bapak Ibu bisa mencari bagaimana ketersinggungan antara yang ada dengan kita yang selama ini dengan yang di Oracle. Mungkin itu saja Pak Fahmi yang saya pahami selama ini. Siap. Ya. Siap. Terima kasih. Iya, jadi walaupun fokusnya tidak terlalu langsung nembak ke fokusnya ke Oracle dengan yang kita, memang agak kesulitan Pak. Tapi apa ya, dengan keterbatasan ini kita berusaha lah semaksimal mungkin kita cari apa yang ada di Oracle, apa yang ada di kita, walaupun tidak semua di materi intinya seperti itu Pak. Jadi diusahakan aja Pak yang sedikit bersinggungan seperti itu, walaupun tidak fokus pada materi intinya. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada sebelum kita akhir kelas ini? Oke, sepertinya tidak ada lagi Pak Adi ya. Mungkin kita bisa akhir kelas ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada materi ini selama 2 hari. Sebelum kami akhiri, kami mengingatkan bahwa besok pada waktu yang sama kita akan lanjutkan ke materi media pembelajaran yang akan dibawakan oleh narasumber dari BPP MPP KPTK pada jam yang sama. Terima kasih atas partisipasinya pada materi proyek base training ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Pak Abdul Hakim. Terima kasih atas sharing ilmunya. Ya, sama-sama Pak. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bersama lagi. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Iya, baik. Ya. Ayo Bapak Ibu. Ya, oke. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi. 1, 2. Ya, oke Bapak Ibu. Adi. Ya, silakan. Ya, sedikit saya lupa tadi sampaikan.
Jadi Bapak Ibu, ini sekali lagi Bapak Ibu, ini kan ada 5 format tadi. Jadi Bapak Ibu ini yang akan berkelanjutan. Jadi nanti ada 8 format. 5 format ini yang materi kita, nanti 3 format lagi, nanti materi di multimedia. Nanti semua ini Bapak Ibu akan presentasikan di bagian akhir pertemuan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon format-format ini kalau memang masih ada yang mungkin perlu ditanyakan atau masih kebingungan, mungkin bisa disampaikan di grup, nanti Pak Ade yang sampaikan langsung ke saya. Oh ya, mohon maaf juga Bapak Ibu, saya kebetulan tidak ada pengalaman di SMK. Saya belum tahu, belum merasakan bagaimana ini kendala yang terjadi di SMK. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau hanya saya sebatas teori saja. Saya selama ini hanya menimba ilmu dari pelatihan-pelatihan yang secara teori tidak pernah langsung turun langsung ke lapangan Bapak Ibu ya. Jadi apa yang saya sampaikan mohon maaf Bapak Ibu jika ada kekurangan. Sekali lagi di sini kita posisinya saling sharing ilmu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, kita mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Karena materi saya sudah habis sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan lainnya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, sampai ketemu Terima kasih Pak. besok di materi media pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.